Sobat finansialku, nggak mudah ya bagi seorang investor untuk menentukan waktu yang tepat untuk jual atau beli saham. Pergerakan pasar saham yang sulit diprediksi membuat keputusan take profit investor jadi sulit. Tapi sebenarnya apa sih definisi dari take profit ini? Lalu kapan investor harus take profit? Yuk langsung aja simak penjelasannya. Menurut buku Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia, take profit adalah tindakan melakukan penjualan saham yang dimiliki atau yang telah dibeli setelah mencapai level harga atau target yang direncanakan atau diinginkan. Nah, menentukan posisi mengambil keuntungan biasanya tergantung apakah kamu seorang trader atau investor, karena ini berkaitan dengan jangka waktunya. Seorang trader bisa aja masuk atau beli saham di pagi hari dan menjualnya sore sebelum penutupan bursa, sehingga target profitnya biasanya lebih rendah daripada investor. Investor biasanya membeli saham untuk jangka waktu yang lebih panjang, bisa setengah tahun, 1 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun. Dampaknya, target keuntungan yang ingin dicapai pun lebih tinggi. Setelah mengetahui definisi take profit, pertanyaan selanjutnya adalah, kapan sih waktu yang tepat untuk take profit saham? Nah, berikut ini waktu yang tepat buat take profit saham. Pertama, ketika target keuntungan sudah tercapai. Sebelum kamu melakukan investasi atau trading saham, sebaiknya kamu buat dulu deh planningnya terlebih dahulu. Salah satu bagian dari planning adalah menentukan harga jual atau target harga. Misalnya, kamu beli saham UNVR di harga 5.500 per lembar, dan kamu punya target mau dijual di harga 5.900. Jadi, ketika harga saham UNVR mencapai 5.900 per lembar, maka kamu seharusnya mengeksekusi sesuai yang sudah ditargetkan sebelumnya. Kapanpun waktunya, baik 1 bulan kemudian ataupun 3 bulan kemudian, kalau sudah menyentuh target yang dicapai, maka kamu seharusnya tetap jual. Eits, tapi jangan abaikan analisa dulu ya sebelum melakukan tindakan jual ataupun beli saham ini. Yang kedua, ketika saham sudah berada di harga puncak. Apabila saham yang kamu punya sedang naik dan saham kamu memiliki potensi untuk koreksi atau turun, maka saham kamu udah berada di harga puncak. Sebaiknya, kamu bisa memutuskan untuk take profit dulu. Kemudian kamu beli lagi deh sahamnya ketika udah terkoreksi. Untuk melihat saham-saham yang punya potensi koreksi atau turun di ujung tren naik, ada banyak loh pola yang bisa kamu gunakan. Kamu bisa pelajari pola-pola tersebut dalam analisa teknikal. Oleh karena itu, sebagai seorang trader, kamu perlu melihat serta mempelajari momentum dari trading saham tersebut. Yang ketiga, ketika IHSG sudah naik tinggi. Ketika IHSG sudah naik atau sedang ada banyak sentimen negatif, maka ada kemungkinan IHSG mengalami koreksi. Kamu bisa mempertimbangkan untuk menjual saham-saham yang udah naik sebelumnya. Bagi kamu yang punya saham-saham LQ45, tentunya ini akan sangat berguna, karena sebagian besar saham LQ45 mengikuti pergerakan IHSG. Teruslah belajar dan memahami pasar saham. Semakin banyak pengalaman dan pengamatan pasar saham, maka kamu akan mengetahui kondisi di mana IHSG dikatakan sudah tinggi. Oh iya, sobat finansialku, perhatikan ini juga ya. Ada baiknya kamu memerhatikan 2 hal berikut ini. Lakukan jual saham ketika fundamental saham sudah tidak bagus lagi, atau ketika valuasi saham tersebut menjadi terlalu mahal. Yang kedua, lakukan jual saham ketika keuntungan investasi itu sudah mendominasi portofolio. Kamu nggak perlu menjual keseluruhan saham, tapi ada baiknya menjual sebagian atau take profit partial untuk merealisasikan cuan dan berinvestasi pada saham potensial lainnya. Memang nggak baik sih mengubah-ngubah take profit terlalu sering, tapi strategi saham apapun sebaiknya bersifat fleksibel. Pantau terus berita-berita dan laporan keuangan terkait saham yang kamu punya, agar nggak sampai ketinggalan informasi yang mempengaruhi target keuntungan kamu nanti. Kalau udah tahu tentang take profit, kamu mau take profit di harga berapa nih? Semoga hari ini kamu bisa mendapatkan satu hal yang baru lagi. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Bye-bye.